Cara untuk menang melawan 99% orang di bumi ini. Pertama, menang karena lebih cepat. Orang yang suka cepat itu mereka nggak suka nunggu. Mereka pengen hasil yang cepat juga. Makanya orang yang suka cepat itu kemungkinan menangnya itu bisa lebih besar. Karena mereka melakukan semuanya dengan lebih cepat. Mereka belajar lebih cepat, mereka praktek lebih cepat, dan mereka bertindak lebih cepat di saat orang lain bahkan belum sadar. Aku banyak melihat orang-orang sukses itu tuh mereka semuanya kerjanya serba cepat. Mereka nggak suka nunggu. Ketika mereka ada kepikiran sesuatu, mereka pengen segera praktek. Mereka pengen segera action. Dan ini juga privilege yang aku dapatkan ketika aku bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat. Contohnya Kodini Santoso, Kang Dewaka Prayoga, dan banyak lainnya. Aku selalu melihat, aku selalu melihat orang-orang hebat, mereka itu selalu bertindak cepat dan mereka nggak mau nunggu. Dan untuk bisa menang, ketika kamu makin bisa cepat memberi hasil, maka makin besar kemungkinan kamu untuk bisa menang. Contoh di dunia startup waktu kita ada di tahun 2016. Kita masuk di era di mana bukan lagi yang besar melahap yang kecil, tapi yang cepat melahap yang lambat. Contohnya, valuasi Gojek di saat itu bisa mengalahkan Garuda, di mana Gojek adalah satu-satunya perusahaan transportasi yang tidak memiliki transportasi sama sekali. Sementara Garuda dengan aset transportasi yang begitu banyak tapi bisa dikalahkan oleh Gojek karena Gojek bermain di kecepatan. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Nokia dikalahkan BlackBerry, BlackBerry dikalahkan Android, dan Android dikalahkan oleh iPhone. Juga berlaku di sosial media. Facebook dikalahkan Twitter, Twitter dikalahkan Instagram, sekarang Instagram dikalahkan oleh TikTok. Mereka yang bisa memberi hasil cepat, mereka akan lebih mudah untuk menang. Dan kalau kita flashback lagi ke zaman dulu, contohnya McDonald. Kenapa McDonald bisa menang? Kenapa McDonald bisa cepat pengembangannya? Dan kenapa McDonald bisa bertahan dari dulu sampai sekarang dengan waktu yang sangat-sangat lama? Kalau kamu pernah nonton film Founder, bahkan McD bisa menyajikan makanannya sebelum beres dipesan. Mereka membuat sistem di mana mereka bisa memberikan servis dengan kecepatan yang luar biasa. Ada satu scene atau adegan di mana waktu itu Ray Kroc memesan burger di McD. Bahkan dia belum sadar, bahkan dia baru bayar aja, tiba-tiba burgernya udah jadi dan udah dikasihkan. Di saat itu dia sangat-sangat terkagum-kagum, tercengang, terkejut bahwa ada restoran yang bisa memberikan pelayanan secepat itu. Sampai akhirnya dia tertarik dan pengen menjadi bagian di dalamnya. Dan untuk menjadi cepat bukan berarti kamu harus kerja rodi. Untuk menjadi lebih cepat bukan berarti kamu harus menjadi yang paling tersiksa. Kita bisa belajar dari bisnis-bisnis besar di luar sana. Untuk menjadi lebih cepat, kamu perlu punya sistem yang efektif. Ketika kamu pengen menang dalam suatu hal, kamu harus membuat formula dan sistem yang mudah dilakukan. Semakin jago kamu membuat sistem, semakin jago kamu membuat formula, semakin cepat juga kamu untuk bisa melakukan suatu hal. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang jenius berhitung, yang ikut-ikut lomba-lomba matematika, mereka tuh selalu punya formula atau rumus cara menghitung yang tidak biasa dibandingkan apa yang diajarkan di sekolah. Nah sekarang kamu harus memikirkan gimana caranya kamu bisa melakukan itu untuk bidang kamu atau untuk industri kamu. Bagaimana caranya kamu buat sistem atau formula yang membantu membuat kamu lebih cepat memberikan hasil sehingga kamu bisa lebih cepat berhasil dan menang melawan 99% orang di industri kamu. Lalu yang kedua, menang karena lebih aman. Di dunia ini, orang itu lebih cenderung menghindari neraka dibanding mendapatkan surga. Banyak orang yang malas mengambil resiko sehingga ketika ditanya lebih banyak mana orang yang melamar kerja atau berbisnis, pasti jawabannya lebih banyak orang yang melamar kerja. Karena nggak semua berani mengambil resiko. Contohnya di dunia jualan, ketika pertama kali aku berhasil di dunia online, aku berjualan keripik pisang. Dan aku waktu itu merekrut reseller. Dan yang aku tawarkan kepada orang-orang yang mau join resellerku adalah mereka ketika ingin join reseller, mereka harus stok 1 dus atau 40 piece. Tapi di situ aku memberikan rasa aman kepada mereka. Aku memberikan penawaran yang sulit sekali ditolak oleh mereka. Aku memberikan penawaran kalau mereka sudah berjualan 3 bulan dan semua stok itu nggak laku, ludes setelah mereka jual dengan maksimal, aku beli kembali stok yang nggak lakunya. Jadi ketika mereka mendapatkan penawaran itu, mereka bakal merasa 0% resiko. Kalau kamu bisa membuat hal seperti itu di bidang kamu atau di bisnis kamu bisa menang melawan 99% kompetitor kamu.
Kadang-kadang mereka tidak membeli produk kamu bukan karena mereka tidak yakin, tapi karena mereka takut ketika mereka dihadapkan dengan resiko. Nah, tugas kamu untuk menang, kamu hilangkan resikonya supaya mereka bisa memutuskan dengan yakin untuk bertransaksi dengan kamu saat itu juga. Sama dengan halnya ketika aku pengen bekerja sama dengan Korini Santoso. Apa sih yang aku tawarkan kepada beliau? Aku menawarkan, aku akan pegang iklannya, tapi kalau misalnya iklannya nggak profit, aku nggak usah dibayar. Dan aku juga memberikan penawaran ini kepada beberapa orang untuk bisnisku di awal-awal ketika aku masih merintis. Bahkan kalaupun aku udah di posisi nggak merintis, tapi aku memang pengen banget nih bekerja sama dengan dia. Aku pengen banget nih dapat ilmunya, aku pengen banget nih dapat networknya. Aku akan memberikan rasa aman kepada calon partnerku. Dengan aku menawarkan nggak usah dibayar kalau nggak profit, resiko hilang. Jadi kalau di awal nih, kalau kamu pengen menang melawan 99% orang yang lainnya, kamu harus berani mengambil resikonya supaya kamu bisa mendapatkan lebih banyak transaksi. Dan ini adalah cara yang efektif di saat kamu bertransaksi dengan orang lain, bahkan di saat kamu nggak punya apa-apa selain skill kamu ataupun pengetahuan kamu. Dan ketika kamu udah bisa menawarkan resiko itu dan kamu mendapatkan hasil yang bagus, maka reputasi kamu bakal naik dan kamu bakal lebih dipercaya. Contohnya ketika aku udah memegang iklannya Korini Santoso, itu lebih banyak orang yang percaya bahwa aku memang jago dalam ngiklan. Dan kalau orang udah percaya, orang bakal mau membayar lebih. Nah, jadi kalau kamu pengen berhasil menang melawan 99% kompetitor kamu harus bisa memberikan rasa aman. Dan aku udah membuktikannya bahwa dengan kita memberikan garansi dan juga rasa aman, transaksi itu akan lebih mudah dilakukan. Walaupun memang kita lebih effort, tapi dengan kita bisa membangun portofolio yang bagus, nanti di masa depan kita bisa mulai mengurangi resikonya. Nah, akhirnya kita tetap bisa mendapatkan uang yang besar dan juga banyak tanpa harus memberikan garansi yang gila-gilaan secara terus-menerus. Jadi kamu bisa memberikannya hanya di awal aja. Lalu yang ketiga, kamu bisa menang karena lebih murah. Dan di era dunia yang udah berkembang sepasat ini, sebenarnya kamu bisa memberikan pelayanan atau memberikan service atau produk dengan harga lebih murah asal kamu paham celahnya. Contohnya kalau di zaman dulu nih, kamu pengen menulis atau membuat video, itu kamu harus membayar penulis mahal atau kamu harus membayar editor yang mahal. Tapi di era AI seperti sekarang ini, kamu bahkan bisa membuat e-book atau buku itu hanya dalam hitungan jam aja. Bahkan jargon sehari bisa bikin 5 buku itu bukan lagi cuma hayalan. Dengan produksi atau cost yang lebih murah, tapi bisa membuat quantity dengan lebih banyak, kamu bisa menjual lebih murah. Bahkan untuk editing video pun, yang dulu kita harus bayar video editor mahal, sekarang ada yang lebih murah menggunakan AI. Kamu pun bisa membuka jasa edit video, atau kamu bisa mengedit video-video kamu dengan lebih banyak, lebih cepat, dan lebih murah, itu menggunakan AI. Dan di sini konsumen gak peduli kamu mau pakai AI, kamu mau manual, kamu mau jungkir balik naik gunung, nyebrangi lautan samudra. Yang mereka peduli itu hasilnya seperti apa. Mereka gak peduli prosesnya. Selama hasilnya bermanfaat dan sesuai ekspektasi mereka, mereka akan tetap bayar. Apalagi kamu bisa memberikan harga yang lebih murah dan juga memberikan waktu yang lebih cepat. Dan di awal, di saat kamu masih merintis atau kamu baru mulai dan kamu pengen menang melawan 99% kompetitor kamu, jual murah itu nggak masalah. Karena ketika kita di tahap starting atau memulai bisnis, mindset kita itu bukan untung besar. Tapi mindset kita itu adalah dapur ngepul. Dimana kita butuh transaksi secara rutin supaya bisnis kita bisa berjalan dan punya cash flow yang sehat. Nah, nanti kalau kamu misalnya udah nih punya transaksi yang banyak, transaksi yang rutin, kamu mau jual mahal itu nggak masalah. Tapi di sini kalau kamu baru memulai dan kamu pengen menang melawan 99% kompetitor kamu, jual murah itu adalah bagian dari strategi. Contohnya negara China. China sekarang bisa memimpin dunia dalam perekonomian karena dia memakai strategi murah. Tapi aku tahu nggak semua orang memiliki resource seperti China. Makanya kita harus pintar melihat celah atau industri mana yang bisa kita masuki untuk kita bisa bersaing. Nah, coba pikirin kira-kira kamu bisa menjual produk kamu dengan harga murah dengan cara seperti apa? Bingung? Tanya AI. Yang keempat, menang karena lebih gampang. Kalau kamu di sini bisa ngebuat hidup orang lebih mudah atau lebih gampang, maka kamu bisa menang. Contohnya Google. Kenapa Google bisa mengalahkan Yahoo?
Padahal di saat itu Yahoo udah memimpin dan menjadi search engine yang paling populer. Tapi Google dengan cepat menyalip Yahoo dan menjadi yang terbesar bahkan sampai sekarang. Karena Google menawarkan pengalaman yang lebih memudahkan usernya. Ketika orang menggunakan Google mencari sesuatu, itu lebih mudah ketemunya. Karena sistem Google itu memang dipikirkan sangat-sangat matang. Jadi kalau kamu bisa ngebuat hidup orang lebih mudah dengan produk yang kamu buat, kamu bisa menang melawan 99% kompetitor kamu. Bahkan bisa aja ketika kamu ngelihat kompetitor fiturnya tuh sangat-sangat banyak, komplit, tapi ribet. Dengan kamu menyederhanakannya, dengan kamu membuatnya menjadi lebih mudah untuk dipakai, bahkan orang yang tadinya menggunakan produk kompetitor, tapi dia kesulitan, ketika menggunakan produk kamu lebih mudah, mereka bisa pindah dan kamu jadi pemenangnya. Dan contoh paling sederhana adalah AI. Ketika kamu ngebuat hidup orang lebih gampang, yang tadinya kita mungkin bertanya soal hukum itu harus cari lawyer, harus cari ahli hukum. Sekarang dengan mudah kita mengetikkan apa keresahan atau pertanyaan kita ke AI, itu jawabannya bisa muncul semua. Bahkan gak cuma muncul, kita bisa mengajak mereka atau si AI ini brainstorm. Ketika hidup orang menjadi lebih mudah, di situ kamu bisa mengalahkan atau mematikan 99% kompetitor kamu. Nah, di sini kamu harus jeli bagaimana kamu bisa melihat peluang supaya kamu bisa membuat hidup orang lain itu menjadi lebih mudah oleh produk atau jasa kamu. Contoh sederhana aja, misalnya kamu sekarang berjualan snack, anggaplah keripik gitu ya. Ketika kompetitor menawarkan penawaran yang sama dengan produk harga yang lebih murah, tapi konsumen kamu itu selalu punya keluhan di pengiriman yang lama. Nah, kamu bisa ngebuat kehidupan konsumen kamu lebih mudah dengan kamu menawarkan delivery cepat atau pengantaran cepat. Walaupun kamu sedikit menambahkan tarif untuk pengantarannya, tapi selama konsumen kamu lebih gampang, lebih mudah, akhirnya kamu bisa menang melawan kompetitor kamu. Jadi di sini intinya, untuk bisa menang melawan 99% orang, kamu harus punya value atau nilai tambah dibanding yang lain. Entah lebih cepat, lebih aman, lebih mudah, ataupun lebih murah. Untuk menang, kamu cukup perlu kuatkan satu hal, kamu cukup kuatkan value kamu. Aku yakin kamu bisa bersaing dan menang melawan 99% orang lainnya.